D-Link DWR M910 ini adalah salah satu WiFi router multifungsi yang harganya cukup terjangkau. Kelebihan dari WiFi router yang satu ini tentu saja dia punya slot untuk SIM card. Jadi buat kalian yang rumahnya masih mengandalkan koneksi internet broadband yang biasanya kalian pakai di HP gitu ya, dengan ISP Telkomsel atau Indosat, WiFi router yang satu ini cocok buat kalian untuk sharing koneksi internet tersebut. Selain itu dia juga bisa menjadi WiFi router biasa tentu saja buat kalian yang pakai internet kabel, tinggal kalian colokin dari router utama atau modem ke WiFi router ini, maka dia akan bisa sharing koneksi internet sampai dengan 32 device dengan kecepatan maksimal bisa sampai 300 Mbps. Oke, jadi mungkin gitu aja. Sekarang langsung kita lihat barangnya seperti apa. Di dalam boxnya ini kita mendapatkan selembar quick installation guide, kemudian ada kartu garansi dan juga ada adaptor untuk power dengan kabel yang cukup panjang dan konektor bulat. Ini standar ya. Selain itu kita juga dibonusi seutas kabelan Cat 4 yang cuman ada 4 kabel kecil di dalamnya ya, warnanya kuning. Yang terakhir tentu saja unit WiFi routernya ini sendiri guys. Sebentar, ini ada selotipnya. Oke, penampakannya seperti ini. Ukurannya nggak terlalu gede ya, cukup compact, bisa kalian taruh di meja dan sangat space saving. 4 antena yang sepertinya nggak bisa dilepas-lepas, jadi ini sudah fix. Cuma bisa kalian tekuk ke kiri dan ke kanan aja 90 derajat seperti ini. Dan juga untuk di bagian belakang bodinya ini ada input-output. Misalnya seperti port untuk SIM card, kemudian ada reset, tombol reset ini, kemudian ada port RJ45 untuk LAN. Jadi ini selain sebagai WiFi router juga kalian bisa connect ke PC ya, pakai kabel LAN ini. Dan juga kabel WAN atau input dari router atau modem utama internet kabel kalian, kalau kalian pakai internet kabel. Terakhir juga ini ada port power untuk mencolokan adapter. Udah sesimpel itu aja. Di bagian bawah ini sayang sekali nggak ada kaki-kaki dari karet ya, bahannya plastik, cuma ada cekungan untuk ini nih. Biasanya kalau mau kita tempelin ke tembok bisa dicantolin di paku guys. Bagian atasnya ini ada LED indikator, ada 4 LED indikator mulai dari power, koneksi internet, sinyal WiFi dan jaringan LAN yang bisa kita pantau langsung dari bagian atas. Oke, sekarang langsung aja ya kita coba tes memasukkan SIM card ke D-Link DWR M910 ini. Nah, setelah dicolokkan ke power adapter, ini indikator power menyala ya. Terus indikator WiFi juga menyala, tapi ini kemudian mati karena di bagian indikator koneksi internet ini dia merah guys, berarti ini belum ada koneksi internetnya sekalipun ada WiFi nya ya. Ini seharusnya nanti sudah bisa kita cek di HP ataupun di PC atau di laptop. Nanti kita bisa set dan kita bisa lihat di sini untuk loginnya. Kita buka dari browser, ini tinggal buka aja 192.168.01 dengan username dan password default yang ada di sini. Sekarang saya akan ambil laptop dulu. Nah, di sini sudah langsung terdetek ya WiFi router D-Link 2EC4 dan ini bisa kita connect dengan memasukkan password yang tadi ya tercantum di bagian belakang WiFi routernya ini. WiFi password yang panjang ini guys. DS9 apa nih? DSQQA bla bla bla. Setelah connect kita langsung tulis di browser aja tadi, lagi-lagi yang tertulis di sini 192.168.01. Kita langsung skip dan ini langsung masuk ke menu D-Link-nya. Lagi-lagi kita harus memasukkan username dan password yang tertulis di bagian bawah ini. Jadi saya lebih baik langsung ke ini ya guys, screen recording aja, lebih enak menjelaskannya. Oke, jadi pertama-tama setelah kita masuk bakalan disodorin menu upgrade firmware dan ini udah langsung ada new firmware versionnya ya. Kalian bisa upload
langsung supaya bisa update firmware. Dan untuk tab di atas ini ada status. FYI, ini status yang di WiFi router saya juga udah menyala hijau internetnya, jadi di sini juga udah langsung connected clients. Jelas laptop yang saya pakai ini ada satu, dan ini ada berbagai spesifikasi detail teknis di bagian bawah. Di tab yang kedua ini ada setup. Nah, ini untuk configure pertama kali router kita ada semacam easy setup wizard. Kalau kita nggak mau ribet-ribet setup manual ya, misal seperti nama WiFi kalian, terus nanti password yang dipakai apa, dan lain sebagainya. Tab ketiga ini ada network, jelas untuk mengatur IP, gateway, dan lain-lain. Kemudian di sini ada yang berhubungan dengan SIM card LTE, dimana saya saat ini memakai Indosat. Kalian bisa ganti sendiri secara manual juga di sini. Dan di tab berikutnya ini ada wireless. Ini juga sama untuk melakukan settingan di access point kita. Jadi ini ada beberapa settingan yang memang ini karena belum dual band, jadi masih 2,4 GHz aja, dan kita bisa ada beberapa opsi lain yang diganti-ganti. Fitur ini ya saya nggak terlalu paham juga, ada beberapa checklist atau checkbox yang bisa kita isi. Dan tab terakhir ini ada manajemen yang tadi lagi-lagi untuk upgrade firmware, nyambung di sebelah kiri ya. Ini juga ada setup auto reboot, dimana bisa reboot otomatis, jadi dia bisa ngereset otomatis ya untuk WiFi routernya. Biasanya kalau terjadi error begitu, jadi kita tiap hari harus reset otomatis. Ini ada sistem setting yang bisa di save dan di load. Kemudian ini ada trace route untuk melakukan tracing berdasarkan IP. Kemudian ada ping diagnostic. Kemudian di sini ada password juga untuk kita ganti passwordnya menu D-Link ini tadi yang tercantum di bagian bawah WiFi routernya, bisa kita ganti tentu saja. Dan ini untuk lognya, apa aja yang dilakukan oleh user-user yang ada di menu D-Link ini. Ini juga ada config TR069, saya kurang tahu ini apa ya. Mungkin kalian yang lebih ahli di bidang networking bisa menjelaskan dan bisa ditambahkan di kolom komentar, karena saya jujur nggak terlalu paham soal seperti ini. Yang penting kita masukin SIM card, kita connect ke internet, dan kita bisa sharing WiFi. Semudah itu aja memakai D-Link DWR M910 ini guys. Nah terus kalau kalian bertanya apa sih bedanya dengan modem wireless yang lebih banyak beredar di pasaran yang portable itu ya. Minusnya adalah untuk WiFi router D-Link ini dia nggak punya baterai internal, nggak seperti modem wireless yang umum dipakai. Jadi ini harus dicolokkan ke listrik. Plusnya adalah dia bisa connect ke jumlah device yang lebih banyak, jangkauannya lebih luas, dan tentu saja lebih stabil. Kalau dibandingkan dengan access point atau WiFi router biasa, ya jelas kelebihannya ini dia bisa ada colokan atau slot SIM card. Sedangkan untuk minusnya tentu saja harganya lebih mahal dibandingkan WiFi router normal. Jadi mungkin gitu aja review D-Link DWR M910 saya kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.